uh, siklus konversi ya. Nah, jadi siklus konversi juga berevolusi ya di dalam digitalisasi akuntansi. Nah, jadi siklus konversi ini biasanya ada pada manufacturing ya, company. Nah, di mana siklus konversi ini berkaitan dengan upaya menghasilkan barang jadi ya, atau juga persediaan yang meliputi raw material ya, work in process dan juga finished good gitu ya. Di mana tidak lepas ya dari namanya rencana produksi ya dan juga pengendalian produksi. Nah, jadi dalam desain produk ya dan juga akuntansi biayanya, nah ini dipertimbangkannya dalam yang namanya siklus produksi. Jadi bicara siklus produksi adalah bicara mengkonversi bahan mentah menjadi bahan jadi ya. Nah, upaya mengkonversi bahan mentah menjadi barang jadi ini gitu ya, maka keterlibatan perangkat lunak ada gitu ya. Atau juga keterlibatan teknologi itu ada. Di mana letaknya? Nah, di letaknya adalah yang namanya pada ERP software. Nah, kedudukan dari ERP software ini adalah menyatukan dari peranan supplier, ya peranan distributor, kemudian juga peranan pedagang eceran sampai pada pelanggan. Nah, di mana ini semuanya bisa nyatu, ya bisa menyatu dalam suatu jaringan yang sama. Nah, jaringan yang sama itu dikatakan dengan yang disebut dengan enterprise resource plan. Ya. Jadi kalau misalkan di didistribusikan satu ya kenapa? Ya maka nantinya penjual akan mendapatkan satu barang pasti gitu kan ketika ada pesanan gitu. Karena dari karena sudah yang namanya enterprise resource plan. Dengan bahasa lainnya ERP ini adalah merupakan kesatuan ya pelaporan di mana terdiri dari beberapa submenu yang ada gitu ya. Nah, jadi ERP itu menyatukan dari fase rencana, ya, fase eksekusi, ya, fase kolaborasi dan juga fase koordinasi. Nah, di sini kalau dia fase perencanaan itu yang tadi desain produk gitu ya. Desain produk, kemudian juga kolaboratif demand ya dan juga supply planning, kemudian juga meliputi execution meliputi manajemen material, kemudian juga manajemen produksi dan juga yang lainnya. Kemudian juga inventory collaboration meliputi ya pengelolaan persediaan gitu ya. Jadi pengelolaan persediaannya meliputi ya yang namanya menggunakan mobile supply chain management dan juga enterprise portal ya. Kemudian juga meliputi coordination. Ya, jadi coordination itu meliputi rantai nilai pengukuran kinerja. Nah, jadi dalam kegiatan distribusi di sini meliputi dari pedagang besar, ya kemudian juga ke pedagang kecil itu ada yang namanya ini ya, yang ada namanya monitoring, ya mulai dari monitoring inventory level, ya, monitoring diri produksinya, monitoring dari prediksi inventory itu di masa yang akan datang, ya sampai pada masalah stok, gitu ya. Dan hubungan pelanggan dengan supplier dan juga dengan customer gitu. Nah, di sini melibatkan yang namanya server. Nah, jadi server di sini kedudukannya menghubungkan ya sebagai joint strategist dan juga sales pattern. Nah, uh, dalam mengembangkan sistem apa tadi ya, dalam mengembangkan hubungan antara pelanggan sampai pada produsen itu tidak lepas dari 9 step ini. Ya, jadi 9 step ini pertama mengembangkan ya kolaborasi kerangka kolaborasi gitu ya. Yang kedua membuat rencana bisnis plan. Ya. Yang ketiga membuat proyeksi keuangan. Yang keempat mengidentifikasi proyeksi keuangan. Ya. Yang kelima apa ya? Yang kelima adalah kolaborasi dan juga pengecualian dan juga meng-create order pesanan dan juga mengidentifikasi
order pesanan, ya, sampai pada delivery, ya, mengirimkan barangnya. Nah itu. Nah, jadi dalam dalam proses distribusi itu hubungan antara pelanggan dengan consumer gitu ya, maka di sini keterlibatan software itu ada, ya, yang namanya SAP. Jadi kalau dalam pertemuan kita sebelumnya, kedudukan SAP itu apa sih? Ya, SAP itu adalah aplikasi di level top, nah, bukan level manajemen, ya, bukan di level middle, ya, tetapi di level top. Ya, artinya SAP itu bisa mengelola pembeli, ya, buyer, atau juga bisa mengelola pelanggan. Nah, jadi di situ kegiatan logistik, ya, yang menghubungkan supplier dengan customer dikelola sepenuhnya oleh SAP. Jadi ada SAP Enterprise Portal, ya, SAP Business Information Warehouse, SAP Knowledge Warehouse, atau juga SAP Exchange Infrastructure. Nah, jadi ERP, jadi menyatu, ya, sistem siklus pendapatan, ya kan, siklus pengeluaran, siklus sumber daya manusia, gitu kan, siklus produksi, ya kan, siklus sistem persediaan, semuanya nyatu, gitu ya. Jadi semuanya menyatu, maka pemrosesan yang dinamakan dengan ERP Transaction Processing. Nah, jadi ERP Transaction Processing meliputi pengelolaan persediaan, ya. Jadi customer relationship management. Ya, jadi customer relationship management di sini itulah yang disebut dengan yang namanya rantai nilai, ya, rantai nilai kolaborasi. Jadi kolaborasinya di mesin, kemudian kolaborasinya juga di server. Gitu ya. Nah, jadi sifatnya SAP tadi, gitu ya, dia mengolah manajemen data, ya, mengelola project, ya, mengelola siklus produk, ya, mengelola kualitas, ya, mengelola aset, ya, kemudian mengelola lingkungan kesehatan dan juga sistem keamanan juga, ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini, silakan, Dede. Nah, jadi memang evolusinya siklus produksi ini juga ada, ya. Jadi memang terlihat nyata, ya, pada saat ini banyaknya perubahan tersebut. Dan ERP tersebut, gitu ya. Nah, di sini bagaimana kedudukan jaringan supplier, ya. Jaringan supplier sebagai memberikan logistik, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini terlihatlah aliran biayanya, meliputi aliran biaya pada saat transportasi, pengiriman bahan mentah, pemrosesan produk, gitu kan, kemudian pemrosesan biaya penjualan, kemudian juga retur barang, jaminan barang, ya, pelayanan barang, ya, sampai pada customer profitability. Nah, jadi dikelola semuanya oleh yang namanya ERP tersebut, gitu ya. Nah, inilah kita lihat perubahannya, ya. Kalau dulu, ya, hubungan antara supplier dengan distributor, ya, tentu saja tidak dikelola, ya, tidak di atau juga belum dikelola, ya, oleh namanya ERP software di sini. Artinya yang mengintegrasikan, ya, antara sistem produksi dengan sistem penyimpanan barang, ya, atau juga gudang, ya. Nah, itulah yang terkait dengan siklus siklus produksi ini, gitu ya. Silakan, ada yang mau kita diskusikan? Ya, selesai, ya. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah, ya, perkuliahan kita malam ini. Jadi kita selesai dan besok kita tidak jam 10 kita tidak ada lagi kuliahnya.